Ya, baik, terima kasih Pak Lamsar buat pujian penyembahannya. Sungguh kita terberkati. Sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pastor Surbakti. Silakan Pak. Terima kasih Tuhan, saat ini hari yang berbahagia bagi kami karena Tuhan masih berikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu dan kami sudah memuji nama-Mu. Berfirman Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan perihal kesetiaan, ya. Jadi ini yang penting, bagaimana kesetiaan ini menjadi bagian gaya hidup kita. Nah, tapi bagaimana supaya kesetiaan ini bukan sekedar slogan, tapi menjadi satu gaya hidup. Nah, pertama saya awal dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saya secara pribadi membacakannya buat diri saya baca begini, apapun juga yang saya perbuat, perbuatlah dengan segenap hati saya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi pertama untuk kita bisa eksis dalam pelayanan dan kita bukan seperti pasang surut seperti laut, tapi kita terus bergerak maju, yaitu tentang motivasi. Saya singkat dengan Musa, M-nya motivasi. Jadi motivasi kita ini harus benar-benar selaras dengan firman Tuhan. Kita memang punya motivasi, tapi apakah selaras atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar untuk senantiasa mengintrospeksi, ya. Tadi nyanyian Pak Lamsar katakan seperti rusa yang rindu kan air. Demikian juga hatiku merindukanmu. Arti sebagai bahasa ilustrasi bahwa rindu Tuhan berbicara terus-menerus. Tuhan berbicara menyatakan kehendaknya. Hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Kasih semakin nyata dan sebagainya. Nah, itu satu hal yang baik sekali. Nah, makanya setiap kita mengikuti satu komunitas seperti Zoom seperti ini, kita berkata kepada diri saya, apapun juga yang saya perbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita renungkan tentang motivasi ini, kita akan bersukacita. Kenapa? Fokus kita bukan orangnya, fokus kita adalah Tuhan. Orang yang kita hadapi itu sebagai sarana. Saya mendengar pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak. Dia bilang, saya rela tidak dibayar sebagai pengacara. Karena saya tahu itu bagian yang saya lakukan, membela orang. Nah, itu satu kemurnian motivasinya. Bahwa betul-betul membela orang yang susah. Bahkan berani korban. Uangnya keluar, bahkan dia carikan berapa ratus juta dana dikeluarkan untuk membela orang yang terpinggirkan. Itu sebagai contoh, saudara. Nah, demikian juga kita yang tergabung dalam komunitas The Power of Love ini. Apa yang kita bisa kerjakan untuk menunjang, untuk supaya makin meningkat, supaya semakin maju dalam komunitas ini. Dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sekarang sudah tergabung
dalam komunitas The Power of Love. Apa Tuhan yang saya lakukan? Maka pentingnya kita berdoa, bertanya kepada Tuhan. Apa Tuhan yang saya lakukan? Bimbing, berikan aku petunjuk. Ya, saudaraku, kalau kita mengajak kawan saja, itu sudah bagian daripada motivasi yang benar. Ayo kita gabung. Nah, dengan kita mengajak kawan-kawan kita tergabung dalamnya, dan kita juga sharing bersama apa yang didapatkan waktu tergabung itu sudah bagian kita melayani orang lain. Dengan bertanya, apa yang didapatkan tadi firman Tuhannya, arahnya kemana, dan sebagainya. Nah, kenapa? Kita menanya itu karena fokus kita supaya orang ini bertumbuh, orang ini maju. Jadi ada peningkatan serohani. Jadi yang pertama tadi motivasi kita, itulah motivasi apapun yang kita perbuat dengan segenap hati kita masing-masing seperti untuk Tuhan. Nah, kenapa pentingnya motivasi ini? Karena kadang-kadang orang kalau tidak diperbaiki motivasinya, orang yang dia pernah bantu, orang yang dia pernah tolong, tapi tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih ya. Ketika nggak ada ungkapan itu dia kecewa. Sehingga dia bisa ngomong sama orang lain. Itu orang itu sudah saya bantu dia. Tapi nggak ada terima kasihnya. Nah, makanya pagi ini Tuhan benahi hati kita. Bahwa sekalipun orang yang kita bantu tidak mengungkapkan kata terima kasih. Tapi kita selalu berkata, Tuhan, Engkau sudah berikan aku kemampuan melakukan firman-Mu. Tahap demi tahap. Saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk leader, ya, pemimpin dalam komunitas The Power of Love. Saya bisa bangun jam 2, itu bukan ada yang nyuruh. Dan saya tidak ada istilahnya tekan dari manapun. Karena motivasi saya jangan sampai orang yang sudah tergabung dalamnya tertunda untuk masuk Zoom ketika saya tidak membuka akses untuk itu. Jadi saya harus membuka akses dulu. Saya duluan untuk bangun, mempersiapkan. Maka jam 2 saya sudah bangun. Maka tadi ada pertanyaan dari Pak Lamsar. Kalau gitu jam berapa tidurnya? Nah, saya katakan tidur saya itu enggak menentu. Kadang jam 12 juga belum tidur. Kadang-kadang 11 tidur. Ya, lihat situasi aja. Nah, sudah kasih Tuhan, karena saya istirahat itu bukan soal lamanya, tapi begitu tidur langsung kayak bangkai. Tidak bergerak lagi dan tidak mengetahui alam sekitarnya. Itu pules. Nah, makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan aku memberikan kelegaan. Kata kelegaan itu dalam bahasa Inggris rest. I'll give you a rest. Makanya kalau orang meninggal itu katakan rest and peace. Nah, ya itu berarti dia nggak bangkit lagi. Nah, kita yang hidup ini, I give you rest. Artinya betul-betul istirahat total. Nah, jadi kalaupun kita 1 jam tidur, tapi pules dan kita tidak merasa kurang tidur. Nah, saudaraku, ketika motivasi ini diperbaiki, inilah mendorong kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, ya. Nah, yang kedua ada upaya. Upaya itu bukan sesuatu yang hanya terserah Tuhan, enggak. Jadi kita betul-betul ada upaya di mana kita berdoa kepada Tuhan. Upaya apa yang kita lakukan? Efesus 4 ayat 11. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, sesuai dengan panggilan itu, cocok dengan panggilan itu. Jadi kita ini baikkan anggota tubuh berbeda-beda fungsi, tapi tujuannya adalah pada Kristus tadi. Apapun kita perbuat
perbuat dengan segenap hati seperti itu Tuhan. Jadi ya fungsi tangan dan fungsi kaki itu berbeda. Fungsi mata berbeda, ya kan? Tapi ketika itu seirama mengerjakannya, maka tujuan Tuhan tercapai. Nah, kadang-kadang yang bahayanya dia nggak mengerti panggilan Tuhan dalam dirinya. Ketika orang tampil, dia pun ingin tampil. Ketika orang menonjol, dia ingin menonjol. Padahal, saudaraku, kalau dia bukan bagian wajah, ya jangan dipaksakan jadi wajah kan. Ya kalau tangan dia, ya tangan memberi. Apapun dia perbuat dengan hati seperti untuk Tuhan. Jadi hidup kita berpadan dengan panggilan itu. Jadi ada orang yang memang di balik layar. Dia Tuhan sudah berkati. Dan dia tahu ini adalah Tuhan yang sudah beri. Dia berdoa, Tuhan bimbing saya menyalurkan berkat-Mu ini kepada orang yang tepat. Nah, jadi kalau saudara belum ada tempat yang lain yang secara reguler, bisa juga dalam komunitas The Power of Love. Dan ini nanti kita akan juga distribusikan kepada orang-orang yang sangat butuh. Contoh, sangat butuh itu ada orang mau ikut dalam komunitas ini, tapi kendalanya pulsa atau pakai data. Sepanjang orang itu berbicara, no, Pak, saya kendala di sini, kita bantu saudaraku. Nah, kita bantu dari KAS, The Power of Love. Dan beberapa kita bantu juga. Karena apa? Tujuan kita supaya dia bisa ikut. Dia bisa maju. Dia bisa berkembang. Nah, batas kita hanya memberikan batas-batasan itu sekedar paket data. Nah, contohnya. Nah, sehingga tidak berkata bahwa di Pak Surbakti bilang enggak, ini yang memberikan itu adalah komunitas The Power of Love. Jadi tidak satu pribadi. Nah, itu makanya seringkali kita berikan juga nomor rekening bagi saudara yang terbeban, silakan lakukan. Nah, saudaraku, jadi upaya itu ada berpadanan dengan panggilan itu. Nah, sampai hari ini ayat ini juga menjadi ayat emas bagi saya. Jadi, ketika saya duduk, ketika saya berbaring, ketika saya melangkah, ayat ini selalu berbicara kepada saya. Nah, maka saya belajar mengintrospeksi diri saya, apakah hari ini berpadan dengan panggilan itu. Salah satu panggilan Tuhan bagi saya itu memberikan orang motivasi yang benar. Dia mengerti kenapa dia hidup. Dia mengerti bahwa hidup ini sementara, tapi waktu sementara ada kesempatan untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ada orang hidup dalam persimpangan, tidak tahu berbuat apa, nggak mengerti apa arti hidup. Nah, itu bagian Tuhan berikan kepada saya, di mana saya juga mengerjakan ini. Ada orang-orang yang memang tidak mau diekspos. Awalnya nggak mau diekspos bahwa dia orang percaya, karena identitasnya masih seberang, ya katakanlah. Nah, tapi saya melayani orang-orang seperti itu. Saya katakan yang ke surga bukan KTP-mu, tapi ketika engkau sudah merubah sikap dan membuka hatimu menerima Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran hidup dan kau percaya apa yang sudah lakukan di kayu salib itu sekali untuk selamanya dia menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah dan itu berlaku bagi hidupmu dan itu menjadi imanmu dan engkau diselamatkan. Itu saudaraku. Jadi bagian saya adalah untuk melayani orang-orang seperti itu. Saya tidak membawa dia ke dalam satu komunitas tertentu, enggak. Tapi saya pergi ke lapangan dan bertemu orang itu. Dan bertemu juga bukan di tempat ramai. Bertemu secara diam-diam beberapa orang saja saya layani mereka. Itu saudaraku. Dan itu gambaran yang sangat luar biasa. Dan Tuhan juga mengerjakan hal yang sama kepada saudara. Kepada bagian-bagian yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Jadi tadi motivasi, kedua upaya. Ada upaya supaya setiap hari kita di dalam koridor firman Tuhan. Dan kita lakukan itu semua berfokus kepada
Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang ketiga apa di sini? Ya, tapi sebelumnya saya baca satu ayat lagi, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku, ini adalah ayat kedua menjelaskan tentang hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Kalau di luar daripada ini akan bermasalah. Masalah di mana? Karena kalau kita jadikan teladan adalah manusia, misalnya contoh nih, hari ini saya pakai baju batik. Nah, ada orang bilang, waduh, kenapa baju batik, Pak? Harus pakai dasi dong. Nah, contohnya. Nah, padahal harapan itu nggak tercapai, bisa kecewa. Contohnya kan, ya. Jadi kecewa kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapannya. Ya, saya ada kalanya pakai baju batik, ada kalanya pakai baju yang polos, pakai dasi, tidak pakai jas, kadang-kadang pakai jas. Nah, yang penting saya menyiapkan yang terbaik. Tapi ketika ada orang harapannya tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan, di mana hidup hamba Tuhan itu, nah dia bisa kecewa karena menjadi patokan atau patron bagi dia adalah hamba Tuhan itu maunya perfect, sempurna. Nah, gitu ya. Nah, tapi hari ini Tuhan ingin berkita, acuan kita adalah apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Kalau bagi saya, kalau saya pakai baju batik ini pun sudah, itulah yang ada kan. Saya lakukan seperti itu. Nah, itu yang terbaik yang saya bisa lakukan pada pagi hari ini. Nah, itu saudaraku. Jadi tadi motivasi kedua, upaya ketiga apa di sini? Yaitu tentang setia tadi. Wahyu 2 ayat 10 katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengenakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, jadi setia itu adalah bagian daripada upaya tadi. Ketika ada upaya dan kita setia di dalam panggilan itu, wah, luar biasa. Karena kesetiaan inilah yang menentukan kita ada dapat mahkota dan itu tidak. Ya, jangan berpikir tentang masuk surga, tapi ada mahkota, janji Tuhan, yaitu hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan menggunakan kepadamu mahkota kehidupan. Mungkinkah ada orang yang tidak punya mahkota nanti ketemu surga? Itu bisa saja. Kenapa? Enggak ada membimbing dia, enggak ada mengarahkan dia. Motivasinya pun juga belum benar, kan begitu. Nah, makanya kita hari ini diberikan arahan supaya kita punya motivasi, ada upaya, dan kita setia melaksanakan apa yang Tuhan suruh, dan juga kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Nah, kita setia. Memang dalam Kristen itu menuntut hal-hal yang memang ada berupa breakthrough, terobosan-terobosan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan secara tubuh ini, secara fisik, secara daging. Tapi Tuhan katakan kita setia. Setia dalam arti kata, kita tidak mau goyah, kita tidak mau bimbang, karena kita fokus kepada Tuhan. Kesusahan boleh ada, pencobaan boleh ada, problem boleh ada, masalah boleh ada, tapi aku tetap setia mengiring Tuhan sampai nafas yang terakhir. Ini yang Tuhan mau, di mana kita setia seperti itu. Jadi kalau kita setia dalam panggilan Tuhan ini, maka kita mendapatkan upah tadi, ada mahkota kehidupan. Nah, yang terakhir apa di sini? Akuntabilitas, dari Musa, MUSA, akuntabilitas. Roma 14 ayat 12 katakan, demikianlah setiap orang antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ada pertanggungjawab dengan akuntabilitas.
Jadi penanggung jawab ini adalah kita pribadi dengan Tuhan. Motivasi kita seperti apa? Bagaimana upaya kita? Bagaimana kesetiaan kita? Dan semua yang kita lakukan berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, itu semua dalam catatan Tuhan. Tuhan mencatat, ya, dalam catatan Tuhan. Itu dengan buku kehidupan. Dicatat semua. Tidak ada yang nggak tercatat. Kalaupun kita menangis juga, itu ada catatannya kenapa kita menangis. Itu saudaraku. Jadi bukan hanya sukacita, menangis. Kadang-kadang kenapa? Terpaksa kita menangis karena sesuatu yang kita hadapi membutuhkan satu kesetiaan dan kita bertahan dalam kesusahan itu. Kita tidak mau bergeser dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita perlu juga mencucurkan air mata. Itu sebagai tanda bahwa aku tetap setia Tuhan. Dan segala air mata kita ada di dalam catatan Tuhan. Dengan cara demikian kita dari hari ke hari kita tahu apa makna hidup, ya. Kita tahu. Kalau kita tahu makna hidup, indah dalam hidup ini. Tapi kalau orang nggak mengerti makna hidup, dia tidak mengalami keindahan. Nah, jadi keindahan hidup ini ketika kita mengerti untuk apa kita hidup. Apa tujuan Tuhan sampai hari ini. Tuhan berikan kita napas lega. Ayat terakhir kita di sini dalam akuntabilitas ini 1 Petrus pasal 4 ayat 5 katakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia, itu kepada Yesus, yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Jadi memberikan pertanggungjawab kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan dengan betul-betul setia karena kita tahu Tuhan lebih setia duluan. Tunjukkan kesetiaannya, setia sampai mati. Demikian juga kita pun tunjukkan itu. Nah, sehingga apapun yang kita kerjakan, apa yang pun yang kita lakukan semuanya karena fokusnya adalah Tuhan, kita tidak pernah kehilangan upah. Mahkota-mahkota Tuhan janjikan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita mengerti rahasia ini, maka dari hari ke hari kita mengalami keindahan, tapi bukan keindahan dunia, tapi keindahan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Tetapi Tuhan menjelaskan ke dalam hati kami masing-masing sehingga setiap langkah-langkah kehidupan kami, yaitu langkah-langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Dalam hidup sementara ini, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman kami hidup dari sekarang sampai akan datang. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pastor Surbakti buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini, di mana dengan tema kesetiaan, ya. Jadi Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini agar kita setia, ya, karena Tuhan kita juga tetap setia sampai hari ini, menemani kita, memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Untuk itu saya tangkap satu ayat, ya, buat saya hari ini, fokus kita kepada Tuhan, ya. Jangan fokus kepada sekitar. Sekitar itu apa? Mungkin teman kita, mungkin keadaan, ya, atau mungkin juga sekitar kita gitu loh. Jadi kita tidak boleh fokus, kita fokusnya kepada Tuhan, ya. Terima kasih Pastor buat firman Tuhannya yang sudah ya meneguhkan, mengingatkan
saya terutama ya. Jadi fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ruang kesaksian. Nanti kami berikan waktu kepada kita untuk boleh bersaksi ya tentang kesetiaan ini. Apa yang pernah kita alami atau apa yang pernah kita rasakan dalam kehidupan kita tentang kesetiaan kita. Silakan Bapak Ibu mau yang bersaksi, waktunya Bu. tidak lebih 5 menit. Baik, silakan. Salam Bapak Boris. Ibu yang dikasihi Tuhan kita Ya, Yesus shalom, Kristus. shalom. Dengar suara saya Bu, Bapak? Jelas, jelas. Ya. Terima kasih, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan sampai pada hari ini kita dapat berkumpul. Ini terhadap diri saya ini tentang kesetiaan. Saya kalau merasakan itu kurang setia, tapi tetap juga seperti kami kan ada di gereja dengan FA yang kami bentuk di lingkungan kami namanya FA Gideon. Itu ada aku baca Alkitab saya bikin karena saya ketua FA-nya. Ya. Tapi setiap hari harus dikirim kepada WA kami itu FA Gideon itu. Kadang-kadang saya terlambat membaca, itulah kurang setia. Kenapa aku ini Tuhan? Hanya membaca saja. Kenapa? Malas gitu. Terus saya bergumul. Kenapa ini Tuhan? Engkau setia, aku enggak setia ini. Kenapa itu? Bangkitkan iman percayaku, kekuatanku. Seperti Engkau Tuhan Yesus setia, taat, terus menyertai kami. Jadi kadang-kadang pikiran saya itu ya terus terganggu kalau tidak kita baca firman Tuhan itu. Mana ini? Udah terlambat. Udah terlambat. Orang udah sini. Sabur lagi, berdoa lagi. Kayak mana nih supaya tetap setia. Apalagi kita lihat orang Kedar Nibayot. Hebatnya orang itu. Yes. Kesetiaannya kita lihat dari anak-anak udah pakai lobby. Pagi-pagi 5 orang itu tiap 5 waktu. Tapi kita kalau di dalam keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, itulah kami sekarang kami buat. Tapi tetap orang itu ya malas bangun, gitu juga kita juga gitu. Seperti semalam saya ikut seminar dari gereja GBI campur semua. Orang Jakarta itu, pendeta Engki, keturunan Cina kelas ini semalam sama orang Marga Situmpul. Satu hari dari pagi sampai jam 4 sore, dari jam 8. Ya. Tentang Bapa sepanjang kemuliaan. Itu terkena kali di hati saya. Dulu saya tidak apa, enggak seorang laki-laki, enggak seorang bapak. Nah, itu enggak seorang acuh aja. Tapi setelah Tuhan bilang itu diarahkan seminar itu Bapa sepanjang kemuliaan. Itu seperti Adam. Adam dulu udah kalah dia. Dibantai seorang wanita sebagai penolong dia. Makanya kata semalam itu kalau di kita anak-anak kita bertanya sama kita, pasti kita bilang terserah mamamu aja lah. Terserah mamamu. Kita nggak ada. Sebenarnya harus kita Bapa sepanjang kemuliaan apapun. Semalam itu dia apa ya? Kalau kita bicara sama anak, begini Pak, gini. Terserah mamamu aja lah. Terserah mamamu aja lah. Itu satu terus kena ya. Iya benar juga Bapa sepanjang kemuliaan. Dalam mulai kita udah ada dikaruniakan seorang laki-laki, seorang bapa yang penuh tanggung jawab. Jangan ada yang lain.
itu wanita hanya sebagai penolong. Makanya Adam tidak berhasil dia jadi seorang bapak. Itu semalam. Oh iya juga, benar juga. Aku juga dulu gitu. Cara pribadi tidak pernah berdialog sama anak. Tidak ada berdialog sama anak. Makanya sekarang perubahan terjadi. Oh iya, setelah dapat firman Tuhan. Karena kan kalau dulu saya tidak tahu tuh apa itu firman Tuhan, apa itu Yesus. Tapi setelah sadar, ih, dosa maut. Saya banyak melakukan dosa. Tapi diampuninya, diselamatkannya, dibebaskannya, terus ikut apa segala itu. Semalam tentang tema Bapa sepanjang kehidupan. Itu untuk laki-laki harus tanggung jawab seorang bapak sepanjang hidup kita. Amen. Jadi saya, oh iya juga Tuhan, aku dulu salah. Ia mengakui di situ. Enak semalam itu dari ada juga yang lain-lain. Saya lihat Tanah Lama satu-satu di gereja GBI Pelita, Jalan Pelita 4 itu. Di situ gembala sidangnya dokter Marga Gultom. Jadi saya merasakan seperti ini kan, kesetiaan di dalam keluarga. Judul di sini kan, di dalam sini di apa ini? Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Di sini judulnya di topik ini hubungan antara anggota rumah tangga. Ya, termasuk bapak sepanjang kehidupan. Kita seorang laki-laki, seorang bapak, gitu juga. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga yang di sharing Pak Pastor Surbakti, kesetiaan. Itulah kesetiaan tidak ada kita, seorang laki-laki dan seorang bapak. Kalau perempuan itu hanya sebagai penolong. Jadi saya merasakan merasakan ini. Masuk sekarang lagi sabda firman, sharing firman yang diapai Pastor Surbakti, kesetiaan. Kesetiaan. Ya. Saya juga terus merasa enggak setia membaca itu terasa terus terkena. Jadi kepada kita semua ya seperti sharing firman pagi hari, kesetiaan itu apa? Motivasi, upaya, setia. Amen. Terhadap diri kita harus upaya, harus setia. Itulah motivasi apa kita untuk firman Tuhan ini. Perubahan terhadap pribadi kita masing-masing. Upayanya harus apa? Harus setia. Waktu yang kita seperti orang keder. Dia kesetiaannya ngeri daripada umat Kristen, pengikut Yesus. Kalau kita pikirkan kesetiaan orang itu. Ya. Kalau kita tiru, pagi udah. Karena kita harus kalau mau saat teduh, mesbah di keluarga, jangan orang itu bersuara-suara dulu. Lambat, terganggu. Harus kita setiap jam 4 atau setengah 4 saat teduh untuk mesbah keluarga. Harus, kalau enggak dia melengking-lengking, terganggu kita. Jadi saya tetap percaya bahwa Yesus akan memberikan hikmat, petunjuk dalam ibadah-ibadah apapun yang saya terima dan kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, amin. Baik, makasih Pak Boris ya. Yaitu memotivasi kita juga semua kesaksiannya Pak Boris. Jadi kalau kita kena firman Tuhan, jangan disalahkan firman Tuhannya, tapi kita koreksi diri. Kira-kira begitu ya Pak Boris ya? Ya, jadi kalau saya belum setia, kita minta ampun kepada Tuhan, kemudian kita berjanji mau berubah ya, menjadi setia. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan yang mau bersaksi. Ada Ibu Ruth dari Singapura mungkin. Oh ya, ayo salam Ibu Ruth dari Singapura, silakan perkenalan sambil bersaksi. Silakan Bu.
Tuhan berkati. Shalom. Untuk pagi Shalom. ini saya bersyukur kalau bisa datang di Power of Love ini, dan saya lihat saya lihat flyernya perkara setia dalam perkara kecil, tapi mohon maaf kalau tadi saya sempat telat. Ya. Jadi semua anugerah Tuhan kalau saya ada di Singapura, di sini saya ada di rumah doa yang kita beri nama Dwelling Place, karena memang itulah anugerah Tuhan. Amin. Jadi saya mau bersaksi di sini apa yang Tuhan percayakan dalam minggu ini, karena saya percaya kalau kita kenal Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang di atas kemampuan manusia. Dan yang saya lakukan di sini bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Roh Allah yang ada. Jadi saya perkenalkan, nama saya Ruth, saya seorang penginjil, dan saya puji Tuhan, dalam penginjilan saya tidak muluk-muluk. Saya menjadi seorang TKW, di mana saya menginjil untuk majikan saya menginjil untuk orang-orang yang saya temui, dan puji Tuhan, setiap minggu saya temui ada 100 sampai 200-an orang yang mereka orang Myanmar, Filipina, dan juga orang Indonesia. Amin. Dan seminggu yang lalu saya tuh dapat flyer dari seorang teman. Seorang teman ini dari gereja, dia kirim sebuah foto toilet tisu. Terus dia bilang kalau temennya mau tutup toko karena bangkrut. Dan saya doakan apa orang yang disebutkan tadi. Setelah itu saya berinisiatif untuk membeli, karena satu pack daripada toilet roll itu seharga $100.000, $10 ya, $10 Singapura. Dan di situ apa yang saya bisa lakukan ya? Akhirnya saya dapat ide untuk karena kalau saya beli toilet paper banyak kan nggak mungkin saya akan pakai sendiri. Jadi dari situ, karena itu tokonya khusus toko tisu, dan akhirnya saya telepon satu teman, saya bilang yuk kita lakukan sesuatu pas di ulang tahun Singapura kan, ulang tahun kemerdekaan Singapura tanggal 9 kemarin. Sekarang ini kan saya lagi bersiap-siap untuk 17 Agustus, dan saya percaya ini adalah hari-hari kemerdekaan di antara dua negara, bahkan 3 negara, karena saya memang berdiri di atas stand in the gap for Singapore, Malaysia, and Indonesia. Wow. Jadi di situ dan saya telepon teman saya, terus yuk kita lakukan sesuatu, kita buat ini sebagai satu profetik untuk kita membersihkan atmosfer Singapura. Dan saya bersyukur kalau sebenarnya itulah kepercayaan Tuhan itu mungkin awalnya sedikit, tapi jangan salah, ada kalanya orang-orang yang dipercaya banyak, tapi setelah itu berangsur Tuhan tarik. Kenapa? Karena dia tidak setia. Dan apa yang saya lakukan ketika saya cuman, Tuhan, uangku tinggal $80, $800.000 ya. Itu saya persembahkan semua, dan saya puji Tuhan hari ini saya sudah karena memang kita sama-sama, akhirnya satu orang ada yang, Rod, aku pengen nitip pokoknya untuk bisa jangkau satu jiwa, satu keluarga, karena saya akan ngetok pintu seluruh unit-unit apartemen ya. Jadi bahkan majikan saya ketika saya share itu, saya bilang kalau mau ambil bagian $10 itu kamu bisa untuk bisa satu keluarga. Majikan saya, sini kan orang-orang kaya, kenapa kamu lakukan itu? Oh ya sudah, kalau orang kadang-kadang orang berpikiran ini kan orang kaya, kenapa kamu mau? Kamu kan istilahnya miskin. Karena saya seorang TKW ya, gaji saya itu cuma 6 juta. Tapi ketika saya dapat tawaran Tuhan ini, karena saya tahu ketika sesuatu kita lakukan itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Dan di situ saya bersyukur hari ini saya bisa berbagi itu
dari yang cuman $10 ya. Dan saat ini saya bisa berbagi itu 5.400.000. Wow. 54 package daripada 54 kali 3 berarti sudah yang dari saya pribadi itu 54 package, artinya 162 keluarga saya bisa jangkau untuk bisa memenangkan mereka, karena orang lain itu tidak butuh omongan kita ya, nasihat-nasihat nggak butuh, tapi ketika kasih kita lakukan, di situ pekerjaan Tuhan akan nyata bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Bahkan orang-orang yang tadinya nyinyir ya, kamu kan orang cuma TKW aja sok, karena saya bersyukur. Itulah anugerah Tuhan ketika kita tidak lagi melihat status. Karena semua kita adalah orang yang sama. Dan saya bersyukur ketika Tuhan tawarkan untuk 3 tahun yang lalu ketika saya beri beban untuk berdoa untuk Singapura. Saya lakukan setiap minggu, saya pergi ke Singapura sebelum pandemi. Dan waktu itu saya masih bisa ongkos dari Batam ke Singapura itu cuma 200.000 bisa PP. Tapi sekarang 1 juta baru PP Batam Singapura Batam. Dan semua karena anugerah Tuhan. Akhirnya hari ini saya akan terima delivery dan minggu depan saya akan bagikan ke tiap pintu-pintu, dan saya bersyukur kalau sekarang ini sudah 4 apartemen yang 4 unit 4 blok apartemen, karena memang di Singapura kebanyakan apartemen. Dan itulah, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Tapi Amin. Jangan salah juga, percayalah dalam perkara besar, karena apa yang Tuhan percayakan seringkali diuji. Kita seringkali dites sama Tuhan. Ketika kita dipercaya dalam hal besar, maka setialah dalam hal besar, supaya kita dapat menjadi bendahara-bendahara yang jujur. Terima kasih banyak, dan berkati. Wow, keren ya, Bu Ruth dari Singapura, luar biasa kesaksiannya ya. Ya, terima kasih semangatnya ya, kesaksiannya sangat memberkati ya. Setiap perkara kecil ya, maka Tuhan percayakan yang besar. Tapi yang besar juga harus setia. Kalau nggak setia bisa hilang ya, Bu Ruth ya. Tapi Betul. sebaliknya ya Tuhan percayakan jadi bendahara-bendaharanya Allah. Wow, keren Ibu ya. Tiar, bisa nanti perkenalkan Debra sama Nomi yang tinggal di Singapura. Ya. Dia kan masih seberang secara Ya. lintas, mungkin nanti Ruth bisa melayani mereka kan? Ya. Ya, langsung ketemu ya Pak ya, Ya, onsite. langsung ketemu ya. Ya baik ya, baru terima kasih kesaksiannya, Tuhan memberkati ya. Baik, kita nanti breakout room dulu Pak ya, nanti kalau ada kesaksian boleh ya setelah breakout. Ya, oke.